Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu menerapkan 3M dimanapun berada, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjualan angsuran. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau menginformasikan bahwa untuk absen pada pertemuan hari ini, silahkan adik-adik semuanya eh, komen di link YouTube ini, sertakan nama, nomor absen, eh, kelas, dan kesimpulan dari materi pada pertemuan hari ini ya. Tulis di kolom komentar. Nah, lanjut ke materi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan indikator pencapaiannya terlebih dahulu, di mana indikatornya ada 3, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari penjualan angsuran, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pencatatan perhitungan bunga pada penjualan angsuran, dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai jurnal transaksi penjualan angsuran. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap atau dapat diangsur. Kata lainnya yaitu dapat diangsur. Istilah penjualan angsuran ini atau penjualan kredit ini hampir sama. Tetapi penjualan kredit yang dilakukan dalam 2 kali pembayaran bukanlah termasuk dalam penjualan angsuran. Penjualan angsuran memiliki resiko besar, maka untuk mengulangi resiko tersebut akan dilakukan perjanjian seperti di bawah ini ya. Yang pertama yaitu pada saat membeli disertai dengan meninggalkan jaminan ke penjual. Yang kedua yaitu hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli kalau pembayarannya sudah lunas. Jadi dalam penjualan angsuran ini apabila angsurannya belum lunas, barang yang kita beli itu belum dapat kita terima atau dapat kita terima setelah angsuran selesai. Yang kedua yaitu perhitungan bunga pada penjualan angsuran. Dalam setiap penjualan angsuran, terdapat bunga yang harus ditanggung pembeli. Jadi setiap angsuran terdiri dari angsuran pinjaman pokok dan bunga yang disebabkan atas angsuran tersebut ya. Perhitungan bunga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu bunga dihitung dari pinjaman pokok, bunga dihitung dari sisa pinjaman, dan bunga dihitung berdasarkan menggunakan sistem anuitas. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan bunga yang pertama, yaitu perhitungan bunga dari pinjaman pokok. Dalam metode ini, besarnya bunga dihitung dari pokok pinjaman, sehingga besarnya bunga tetap di setiap periodenya. Jadi, pada perhitungan bunga dari pinjaman pokok ini, di setiap periode angsurannya, yaitu bunga yang ditetapkan yaitu sama ya nilainya. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2018, dealer Sejati menjual sebuah sepeda motor baru seharga 18 juta dengan cara pembayarannya yang pertama yaitu uang muka pembayarannya 8 juta. Jadi, dealer Sejati ini menjual sepeda motor dan sudah membayar uang muka sebesar 8 juta. Sisanya sebesar 10 juta diangsur selama 5 kali setiap bulan, yaitu setiap tanggal 1. Angsuran pertama sudah dimulai pada tanggal 1 Maret 2018 dan bunga yang dibebankan sebesar 5% per bulan dan dihitung dari pokok pinjamannya. Nah, jadi untuk bunganya ini dihitung dari besarnya pokok pinjaman dari angsuran tersebut. Nah, di bawah ini adalah tabel pelunasan angsuran ya. Jadi, setelah kita memperoleh soal seperti ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita menyusun tabel angsuran pelunasan. Nah, yang pertama, kolomnya berisi tanggal, angsuran pokok pinjaman, bunga, kas yang dibayar atau yang diterima, sisa pinjaman. Nah,
Langkah yang pertama yaitu kita memasukkan kas yang diterima atau yang sudah dibayar. Nah, ini dari soal ini kan kita udah mengeluarkan uang muka sebesar 8 jutanya. Jadi 8 juta kita masukkan ke kolom ketiga ini. Yang selanjutnya yaitu setelah kita masukkan uang mukanya, selanjutnya kita masukkan sisa pinjaman. Nah, ini kan di soal tertera sisa pinjaman sebesar 10 juta dan diangsur selama 5 kali angsuran ya. Jadi selama 5 bulan. Dimulai pada tanggal 1 Maret. Nah, yang pertama yaitu kita tulis nominal 10 juta di kolom sisa pinjaman. Yang selanjutnya, baris kedua kita isi angsuran pertama. Angsuran pertama dimulai tanggal 1 Maret. Nah, kita isikan pada tanggal 1 Maret. Jadi, ini nanti angsurannya akan selesai pada bulan 7 ya. Kita hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu ada 5 kali angsuran. Karena ini perhitungan bunga dengan pinjaman pokok, jadi angsuran yang dibayar selama 5 kali mengangsur yaitu angsurannya tetap sama, yaitu sebesar 2 juta. Di mana diperoleh 2 juta ini diperoleh dari 10 juta dibagi 5 kali angsuran ya. Jadi selama 1 bulan kita mengangsur angsuran pokoknya saja itu sebesar 2 juta dan kemudian untuk mencari nilai bunganya, ini kan bunga yang dibebankan selama sebesar 5%. Jadi kita kalikan 5% per bulan, kita kalikan dengan nilai angsuran sisa angsuran kita. Jadi 10 juta dikalikan 5% itu ketemu nominalnya 500.000. Dan 2.500.000 ini diperoleh dari kita menambahkan angsuran pokok pinjaman kita tambahkan dengan bunga kita. Jadi 2 juta ditambah 500.000 kita peroleh nominal sebesar 2.500.000. Nah, untuk kolom sisa pinjaman ini kita caranya mencari yaitu sisa pinjaman pada periode awal yaitu 10 juta kita kurangi dengan angsuran pokok pinjaman pada bulan Maret ya, yaitu sebesar 2 juta. Angsuran pokoknya saja ya, bukan kas yang kita terima. Jadi 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Nah, untuk perhitungan bunga pokok pinjaman itu dari angsuran pertama hingga angsuran kelima caranya sama ya, nominalnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Jadi dari bulan Maret sampai bulan Juli itu angsuran pokoknya tetap sama sebesar 2 juta dan bunga yang dikenakan yaitu tetap sama sebesar 500.000 dan kas yang diterima tiap bulannya 2.500.000. Nah, dan nanti pada akhir bulan sisa pinjaman kita sebesar 0 rupiah. Seperti itu. Oke, perhitungan bunga yang kedua yaitu menggunakan perhitungan bunga dari sisa pinjaman. Bunga dalam metode ini dihitung berdasarkan sisa pinjaman pada awal periode angsuran. Jumlah bunga dalam metode ini semakin lama semakin menurun. Nah, kuncinya di sini ya. Jadi, jumlah bunga pada metode ini yaitu semakin lama nilainya semakin menurun, nilai bunganya ya. Nah, ini berikut contoh perhitungannya. Pada tanggal 1 Februari 2018, dealer Sejati menjual sebuah sepeda motor baru seharga 18 juta dengan cara pembayaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu uang muka 8 juta, sisanya sebesar 10 juta dan diangsur selama 5 kali setiap bulan yaitu setiap tanggal 1 dan angsuran pertama dimulai pada tanggal 1 Maret. Bunga yang dibebankan sebesar 5% per bulan dan dihitung dari sisa pinjaman. Nah, contoh soal ini sama dengan soal yang bunga dengan menggunakan pokok pinjaman tadi ya.
Nah, cara pengerjaannya pun hampir sama, namun yang membedakan terletak pada bunga pinjaman. Di sini tabel pengerjaannya pun modelnya sama. Yang pertama berisi tanggal, angsuran pokok pinjaman, bunga, kas yang diterima, dan sisa pinjaman. Nah, pada tanggal 1 bulan 2 itu yang diisi pertama kali yaitu kas yang diterima atau uang mukanya yaitu 8 juta dan sisa pinjaman sebesar 10 juta. Nah, kita mau mulai mengangsur sama seperti yang tadi yaitu pada tanggal 1 Maret dan ini angsurannya selama 5 kali dan akan berakhir pada 1 Juli yaitu selama 5 bulan, 5 kali angsurannya. Nah, ini perhitungannya hampir sama seperti tadi ya, yang pokok angsuran. Angsuran pokok pinjamannya pun sama, yaitu setiap bulannya angsuran yang digunakan yaitu sebesar 10 juta dibagi 5 kali, yaitu 5 kali angsuran, yaitu diperoleh 2 juta. Jadi angsuran pokoknya setiap bulan nilainya sama, yaitu sebesar 2 juta. Dan yang membedakan dari perhitungan ini adalah sisa yang membedakan adalah bunganya, yaitu sebesar 5% dikalikan sisa pinjaman. Kalau tadi kan 5%, nah kalau yang ini tadi kan 5% dikali nilai uang muka pinjaman di awal ya. Kalau ini nanti 5% dikali sisa pinjaman setiap bulannya ya. Jadi ini pada periode angsuran pertama yaitu pada tanggal 1 Maret itu bunganya yaitu sebesar 5% dikalikan 10 juta itu diperoleh 500.000. Dan untuk kas yang diterima itu tetap sama, menambahkan angsuran pokok dengan bunga yaitu sebesar 2 juta kita tambahkan dengan 500.000 diperoleh 2.500.000. Dan untuk sisa pinjamannya tetap sama yaitu 10 juta kita kurangi dengan angsuran pokok awal atau angsuran pokok tiap bulannya yaitu sebesar 8 juta. Dan untuk bulan kedua angsuran kedua yaitu pada tanggal 1 bulan 4 angsuran pokoknya tetap sama yaitu 2 juta dan bunganya yaitu sebesar 400.000. Ini diperoleh dari 5% kita kalikan dengan 8 juta. Kalau tadi yang ini nah, bunga dari pokok pinjaman ini tadi itu kan nilai bunganya sama semua yaitu 500.000 kita kalikan 10 juta 5% kita kalikan 10 juta semua ya tiap bulannya. Nah, kalau pada angsuran sisa pokok pinjaman ini yang pertama kita kalikan dengan 10 juta dan angsuran kedua itu kita kalikan 5% kita kalikan 8 juta dengan 8 juta ya. Jadi ketemu 400.000 dan kas yang diterima yaitu dengan menambah 2 juta kita tambah 400.000 ketemu 2.400.000. Nah, seperti itu ya seterusnya. Ya. Jadi, untuk mengingat-ingat ya, letak perbedaan antara sisa pinjaman dengan pokok angsuran atau pokok pinjaman itu hanya terletak pada bunganya saja. Oke, poin yang C yaitu perhitungan bunga dengan sistem anuitas. Bunga dalam metode ini dihitung dengan menggunakan rumus anuitas. Dalam rumus anuitas akan diketahui besarnya angsuran setiap periode sama, namun bunga yang semakin menurun. Berikut rumus anuitasnya. PMT sama dengan PV dibagi PViva dalam kurung I min N, atau juga bisa dirumuskan dengan AN sama dengan PV dikali I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Nah, untuk keterangan dari rumusnya itu sendiri, PMT itu merupakan anuitas atau nilai dari angsuran itu. Kemudian PV-nya ini pinjaman dan PViva ini merupakan tabel PViva sesuai dengan bunga dan jangka waktunya. Jadi nanti ketika
kita mau mencari P Viva itu, kita harus melihat tabel P Viva terlebih dahulu untuk menentukan nilainya. Kemudian I itu bunga dan N itu jangka waktunya. Nah, langsung kita tembak ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini. Pada tanggal 1 Februari 2018, dealer Sejati menjual sebuah sepeda motor baru seharga 18 juta dengan cara pembayaran sebagai berikut. Mereka memberikan uang muka sebesar 8 juta. Kemudian sisanya 10 juta itu diangsur sebanyak 5 kali setiap bulan, yaitu setiap tanggal 1. Angsuran pertama dimulai pada tanggal 1 Maret. Nah, kemudian bunga yang dibebankan sebesar 5% per bulannya. Dan angsuran ini dihitung dengan menggunakan sistem anuitas. Perintahnya, buatlah tabel pelunasan angsuran. Pertama-tama yang harus kita cari itu yaitu PMT-nya. Nah, rumus PMT tadi kan PV dibagi P Viva pangkat P Viva I min N. Nah, PV-nya tadi kan nilai angsurannya sebesar 10 juta. Karena harga sepeda motor baru tadi kan 18 juta. Nah, mereka sudah membayarkan 8 juta sebagai uang mukanya. Jadi sisa angsuran mereka itu masih 10 juta. Kita masukkan di PV ini, dan P Viva ini 5%,5 ini kita peroleh dari 5%-nya tadi kan bunga yang diberikan sebesar 5%, dan 5 ini berapa banyak angsurannya. Mereka tadi mengangsurnya sebanyak 5 kali setiap tanggal 1. Berarti bunga 5%, 5-nya ini banyaknya angsuran. Kemudian PM-nya sama dengan 10 juta dibagi 4,3295. Dari mana dapatnya 4,3295 ini? Dari tabel P Viva di bawah ya. Kita lihat tabel P Viva-nya terlebih dahulu. Perbesar dulu. Oke. Tadi kan bunganya sebesar 5% ya. Sebentar. Bunganya sebesar 5%. Ini 5% dan angsurannya sebanyak 5 kali. 5% dan 5 kali. Jadi kita tarik ke kanan. Berapa nilainya? 5%,5 ini. Nilainya 4,3295. Kita peroleh nilai 4,3295 karena tadi bunganya 5% dan banyaknya angsuran 5 kali. Nah, ini periode ke bawah ini artinya berapa banyaknya angsuran, dan persenannya ini berapa bunga yang mereka berikan. Karena mereka tadi bunganya 5% dan angsurannya sebanyak 5 kali, maka diperoleh nilai sebesar 4,3295. Gitu ya. Oke. Sebentar. Oke, ini. Berdasarkan perhitungan anuitas di atas, dapat dibuat tabel pelunasan angsuran sebagai berikut. Nih, tadi kan sebanyak 5 kali angsuran. Pada tanggal 1 Februari ini, sisa pinjaman mereka masih 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta. Kemudian ini, pada tanggal 1 Februari, kas yang diterima ini kita simbolkan pertama, angka pertama. PV rumusnya tadi PV sama dengan P Viva ini 2 juta ini kita peroleh dari ini yang telah kita hitung tadi ya. Ini kita masukkan ke kas yang diterima. Oke, kemudian bunganya sebelum kita menghitung bunga, kita harus menghitung sisa pinjamannya terlebih dahulu. Nah,
rumus menghitung sisa pinjaman ini kan ini sisa pinjaman awal periode dikurangi 1. Nah ini kan 1 kan kas yang diterima, jadi sisa pinjaman tadi kan masih 10 juta, ini 10 juta ini kan. Nah 10 juta ini dikurangi kas yang diterima ini 2.309.735,54 rupiah. Nah dikurangi, diperolehlah hasilnya 8.190.264,46 rupiah. Nih, setelah kita menghitung sisa pinjaman, nah baru kita menghitung bunga. Bunganya ini 5%, rumusnya kan 5% dikali 4. Ini 5% dikali 4. Berarti 5% dikali 4 yang ini yang 10 juta ya. Ini 5% dikali 10 juta. Jadi kita peroleh 500.000. Setelah kita menghitung bunga, kita hitunglah angsuran pokok pinjaman. Rumusnya 3 sama dengan rumus angsuran pokok pinjaman sama dengan 1 dikurangi 2. 1 tadi kan ini kas yang diterima, ini kan 1 dikurangi 2-nya bunga. Jadi 2.309.735,54 rupiah dikurangi bunganya. Bunganya sebesar 500.000, maka diperoleh nilai 1.809.735,54 rupiah. Begitu. Caranya begitu seterusnya. Ini contohnya ya, yang pada tanggal 1 Maret. Ini kas yang diterima ini diperoleh dari PMT. Jadi kas yang diterima ini kita masukkan hasil dari PMT-nya ini tadi. Sebesar 2 juta ini kita masukkan ke kas yang diterima. Udah kan? Habis menghitung kas yang diterima, kita hitung sisa pinjaman terlebih dahulu. Sisa pinjaman itu mencarinya yaitu sisa pinjaman awal periode dikurangi 1. Karena Februari tadi kan sudah mengangsur ya. Nah untuk Maretnya, jadi untuk mencari sisa pinjamannya itu dari 8 juta ini 8.190.264,46 rupiah kita kurangi dengan kas yang diterima sebesar ini 2.309.735,54 rupiah. Maka diperolehlah nilai sebesar 6.290.042,14 rupiah. Kita peroleh nilai itu ya. Nah setelah sisa pinjamannya kita peroleh, maka kita mencari bunganya. Lalu mencari bunga pada bulan Maret. Mencari bunga tadi rumusnya 5% dikali sisa pinjaman. 5 berarti 5% dikali sisa pinjaman pada bulan Februari 8.190.264,46 rupiah. Maka kita peroleh nilai sebesar 409.513,22 rupiah. Caranya begitu ya. Nah setelah kita peroleh bunga, barulah kita menghitung angsuran pokok pinjaman ini. Angsuran pokok pinjamannya yaitu 1 itu kan kas yang diterima dikurangi 2 bunganya. Jadi kas yang diterima kan sebesar 2.309.000 itu kan, dikurangi bunganya, dikurangi 409.513,22 rupiah, maka diperoleh 1.900.222,32 rupiah. Gitu. Untuk yang bulan April, Mei, Juni sama caranya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi pada bulan Februari dan Maret. Caranya seperti itu. Kita mencari kasnya ini kita peroleh dari menghitung PMT ini. Kemudian setelah kas itu kita menghitung sisa pinjamannya terlebih dahulu. Setelah sisa pinjaman sudah diketahui,
kita menghitung bunganya. Setelah bunga baru menghitung angsuran pokok pinjamannya. Seperti itu ya. Oke. Tadi tabel PVIPA sudah kakak jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pencatatan penjualan angsuran. Di atas tadi kan kita telah pelajari mengenai perhitungan bunga pada penjualan angsuran. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara pencatatannya. Pencatatan penjualan angsuran yang akan dibuat adalah pada saat penjualan dan pada saat pembayaran angsuran. Poin A ini ada pada saat penjualan. Untuk jurnalnya sendiri, pencatatan saat penjualan angsuran dengan uang muka dilakukan dengan mendebit kas besar uang muka yang diterima. Karena kan kita menerima uang ya, uang muka itu. Jadi kas kita bertambah, berada di debit. Kemudian piutang penjualan angsuran itu ada di debit karena piutang kita bertambah. Karena mereka masih memiliki utang kepada kita. Kalau mereka itu memiliki utang, maka bagi kita untuk mereka itu piutang. Dan mengkredit penjualan angsuran. Ini jurnalnya. Kas, debit, piutang penjualan angsuran debit, dan penjualan angsurannya berada di kredit. Kemudian terkadang juga terdapat perusahaan yang memberikan fasilitas penjualan kredit tanpa uang muka. Maka pencatatan saat penjualan dilakukan dengan mendebit piutang penjualan angsuran dan mengkredit penjualan angsuran. Karena perusahaan kan tidak memberikan fasilitas uang muka, maka langsung di jurnal aja piutang penjualan angsuran di debit dan penjualan angsurannya berada di kredit. Nah, untuk yang poin B, pada saat penerimaan angsuran. Pencatatan saat penerimaan angsuran itu dilakukan dengan mendebit kas serta mengkredit piutang penjualan angsuran dan pendapatan bunga. Kas berada di debit karena uang kita bertambah, harta kita bertambah, otomatis berada di debit. Nah, piutang penjualan angsuran pada saat penerimaan angsuran itu berubah di kredit. Kenapa? Karena mereka kan mengangsur ya, otomatis piutang kita berkurang, maka kita masukkan piutang itu ke dalam kredit dan pendapatan bunganya itu juga berada di kredit, begitu. Nah, berdasarkan perhitungan bunga di atas itu dapat dibuat jurnal sebagai berikut. Ini contoh pencatatan penjualan kredit dengan bunga yang dihitung berdasarkan pinjaman pokok. Sebentar. Oke, pada jurnalnya pencatatan penjualan kredit itu seperti ini ya. Sebentar. Ini. Pada Februari tadi kan mereka baru membeli. Jadi jurnalnya kas berada di debit. Ini contoh soal yang ini ya, yang di atas tadi, soal pertama. Ini soal yang ini, perhitungan bunga dari pinjaman pokok ini ya. Yang pertama ini di jurnal ini kas sebesar 8 juta karena mereka kan tadi membayar uang muka sebesar 8 juta. Kemudian piutang penjualan angsurannya 10 juta karena harga sepeda motor barunya tadi kan 18 juta. Nah, yang 8 juta sudah mereka bayar sebagai uang muka. Jadi mereka angsurannya atau piutang penjualan angsurannya mereka tinggal 10 juta dan penjualan angsurannya 18 juta. Kemudian angsuran pada bulan Maret ini membayar angsuran. Jadi jurnalnya kas debit karena kita menerima uang, otomatis harta kita bertambah ya di debit sebesar 2.500.000. Ini 2.500.000 ini berasal dari ini. Rp2.500.000
kas yang diterima sebesar 2.500.000. Nah, ini kan bulan Maret ya, Maret. Sebesar 2.500.000. Kemudian ini piutang penjualan angsurannya sebesar 2 juta dari ini 2 juta dari angsuran pokok pinjaman. Mereka membayar angsurannya setiap bulan itu sebesar 2 juta. Dan bunga jurnal kredit yang satunya itu ada pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini berasal dari bunganya. Berapa besar bunga yang mereka bayarkan? Bunga ini kan bunga. Nah, bunga 500.000 gitu. Kemudian yang April juga sama begitu, karena kan ini kita harus mencatat angsuran sampai 5 kali ya. Jadi April juga begitu, kasnya berada di debit sebesar 2.500.000. Ini tadi berasal dari tabel kas yang diterima. Kemudian kreditnya ada piutang penjualan angsuran 2 juta. Ini tadi dari angsuran pokok pinjamannya. Berapa angsuran yang mereka bayarkan? Dan pendapatan bunganya dari bunganya 500.000. Begitu seterusnya. Untuk pencatatan penjualan kredit dengan bunga yang dihitungkan berdasarkan sisa pinjaman dan pencatatan penjualan kredit dengan bunga yang dihitung dengan sistem anuitas itu caranya juga sama, Dek. Ngambilnya juga dari situ. Pada tanggal pembelian itu pasti jurnalnya kas, debitnya kas, piutang penjualan angsuran, dan kreditnya penjualan angsuran. Diperolehnya dari ini 8 juta ini tadi kan uang muka yang mereka bayarkan. 10 jutanya angsuran yang belum mereka bayar, utang mereka 10 juta, penjualan angsurannya 18 juta. Nah, ini Maret ini kan juga angsuran pertama, otomatis kasnya juga kita ambil dari angsuran pokok. Kasnya kita ambil dari kas yang diterima itu sebesar 2.500.000. Kemudian piutang penjualan angsurannya ini sebesar 2 juta dan pendapatan bunganya 500.000. Ini sama. Piutang penjualan ini kita ambil dari angsuran pokok pinjaman ya. Dari angsuran pokok pinjaman, dan pendapatan bunganya kita ambil dari bunganya. Gitu. Seterusnya sampai angsuran yang kelima. Nah, untuk poin C, pencatatan penjualan kredit dengan bunga yang dihitung dengan sistem anuitas ini juga sama. Yang beda cuma jumlahnya, tapi cara memasukkan angkanya itu sama. Ini 8 juta ini tadi kan uang muka yang diberikan. 10 jutanya dari angsuran piutang penjualan angsuran mereka. Kan harganya 18 juta, mereka baru memberikan uang muka sebesar 8 juta, otomatis 10 jutanya belum kan. Nah, ini piutang penjualan angsuran 10 juta. Kasnya ini tadi diperoleh juga sama dari tabel yang angsuran pokok penjualan tadi, yang kita mencari PMT tadi loh, pakai tabel PVIVA tadi ini. Kemudian piutang penjualannya ini kita peroleh dari angsuran pokok pinjaman, dan pendapatan bunganya itu berasal dari bunga tadi yang sudah dihitung 5% dikali yang sisa pinjamannya tadi. Gitu. Sampai nanti dihitung sampai angsuran yang kelima. Gitu ya. Oke, materinya sudah habis sampai jurnal pencatatan penjualan kredit dengan bunga yang dihitung dengan sistem anuitas. Nah, materi kita sampai sini dulu ya adik-adik. Semoga ini bermanfaat bagi kita, dan nanti apabila
ada pertanyaan atau kalian kurang paham dalam jurnalnya atau dalam rumus menghitungnya atau dalam tabel PVIVA-nya, nanti kalian bisa tanyakan ke kakak, bisa ke saya, Kak Niken, atau ke Kak Erna. Nanti insya Allah nanti kami akan menjelaskan, bisa langsung chat di grup, atau kalau malu chat di grup bisa PC langsung aja ya. Jadi nanti kalau masih ada materi yang kurang jelas atau tidak paham, bisa ditanyakan langsung ke kakak-kakaknya. Nanti insya Allah akan kakak balas dan akan kakak jelaskan lagi yang mungkin kalian yang belum paham. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, jaga kondisi. Kalau keluar-keluar, kalau tidak penting nggak usah keluar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dan semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Kalian paham dengan apa yang sudah kakak jelaskan. Nah, nanti ada tugasnya di bawah. Ini nanti ada tugas, kakak kirim ya tugasnya nanti. Nanti ada satu soal tapi mengerjakannya dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan perhitungan bunga dari pinjaman pokok dan perhitungan bunga dari sisa pinjaman. Begitu, nanti soalnya akan dikirimkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kakak ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.